Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat saudara-saudaraku, teman-temanku yang dikasihi Allah, pada hari ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana Allah memberikan rizki buat umat. Bahwa Allah menjanjikan rizki buat umatnya dalam tanda petik sejauh mana usaha Anda untuk mengambil rezeki itu. Baiklah, saya akan contohkan yang paling umum, yang paling sering kita lihat dalam keseharian, bagaimana Allah memberikan rezeki buat umat. Kita contohkan seorang bayi lahir dari rahim ibunya. Dia tidak tahu apa-apa. Dia dalam kehidupan baru, yang dari rahim turun ke dunia, dia hanya bisa menangis. Itu seperti itu. Tapi ketahuilah, saudaraku, kedatangan bayi ditunggu. Ingat, kedatangan bayi ditunggu. Ya, ini kita berbicara yang rasional, bukan bayi yang kelahirannya tidak dikehendaki, bukan. Kita yang rasional. Nanti bisa jadi ada rezeki yang tidak dikehendaki, nanti ada penjelasannya gitu ya. Baik. Jadi seorang bayi lahir, dia tidak tahu apa-apa. Dia bisanya nangis. Dia tidak tahu siapa yang nolong. Dia tidak tahu prosesnya. Tapi dia hanya cukup menangis. Nangisnya membuat iba sekelilingnya menolong, membersihkan bayi itu, dicarikan baju yang bersih, yang steril. Modal pertama dia nangis, membuat orang iba, dan nangisnya itu membuat bahagia. Gitu ya. Jadi nangisnya pun sudah membuat bahagia. Karena apa? Allah baru berikan dia dengan komunikasi nangis tadi. Yang kedua, dia tidak bisa apa-apa lagi. Pada saat dia kencing, kotor, dia nggak bisa bersih diri. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia nangis lagi, memberikan isyarat kepada yang lain, dan yang mengasuhnya akan membersihkan, menggantikan popoknya yang bersih. Tujuannya agar dia sehat. Seiring bertumbuhnya bayi, dia bisa melirik, bisa senyum. Ingat, modal dia hanya bisa senyum. Senyumnya mengharukan yang nonton. Yang nonton merasa tersanjung disenyumi oleh bayi. Bayi tidak minta apa-apa, dia bahkan tidak tahu kebutuhannya. Yang disenyumi dia akan merasa bahagia, dia ingin menyium, ingin nyayang. Seiring bertumbuhnya bayi, dia tidak tahu baju bagus seperti apa. Dia tidak tahu popok bagus seperti apa. Dia tidak tahu keranjang bayi, kereta bayi seperti apa. Dia tidak tahu. Dan dia tidak tahu kebutuhannya apapun. Dia tidak tahu. Tapi karena dia lucu, menyenangkan pengasuhnya, pengasuhnya merasa menjadi suka, sayang. Dia tidak minta pun, semua dipenuhi kebutuhannya. Itu bayi. Seiring bertambahnya waktu, dia bisa latihan berdiri lucu sekali. Yang nonton semakin haru. Dia bahkan tidak tahu tujuannya jalan itu apa, nggak tahu dia. Dia merembet, berjalan pelan-pelan. Dipapah, dituntun oleh pengasuhnya. Begitu dia bisa melangkah satu langkah,
saja tidak jatuh, pengasuhnya semakin bahagia. Dia mencukupi kebutuhan tadi, tambahannya dicukupi loh, jangan salah. Sementara dia tidak tahu, untuk kebutuhan dia tidak tahu. Itu saudara, tolong renungkan. Seiring berjalannya waktu, bayi itu bisa berjalan lucu. Pengasuhnya semakin suka, orang tuanya semakin suka. Dibawanya dia ke mall, dicariinnya baju yang bagus-bagus. Bahkan dia sendiri tidak tahu baju itu bagus atau tidak. Dia tidak peduli warnanya apa, dia tidak peduli. Ini yang ingin saya sampaikan, bahwa kebahagiaan bayi itu sesungguhnya adalah cermin dari kebahagiaan yang akan memberi tadi. Yang memberi itu merasa suka, merasa senang, karena yang diasuh mau mengikuti keinginannya. Dia memberikan kebahagiaan kepadanya. Dia dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Seiring berjalannya waktu, bayi itu melirik, lihat mainan, seneng. Mana punya duit dia? Harganya tidak tahu, asal muasalnya juga mana tahu. Hanya dengan suka, dengan girangnya, ibunya, orang tuanya, pengasuhnya ingin memberinya supaya bayi itu lebih bahagia. Kesimpulannya apa? Dengan membahagiakan yang ngasih, membahagiakan orang yang menguasai bayi itu, maka semua kebutuhannya akan terpenuhi. Semua kebutuhan akan terpenuhi dengan memberikan kebahagiaan, mengikuti keinginan yang menguasainya. Paham ya? Kalau belum paham sejelas. Artinya apa? Kita berbuatlah seperti yang Allah kehendaki. Allah menghendaki apa? Kita ikuti saja. Bahkan kita keinginannya belum tentu baik buat kita. Kita ikuti saja. Allah sudah mengatur kebutuhan kita. Berikan senyum kepadanya. Allah akan memberi kebutuhan kita, dicukupi semuanya. Sebagai contoh, kita kadang-kadang memilih kebutuhan, merasa diri kita sudah sangat baik, cocok, tapi Allah tidak kabulkan karena begitu sayangnya Allah kepada kita. Sebagai contoh yang real, bayi lihat api dia suka, dia senang, warnanya kuning, merah, dia kepingin. Bayi itu kadang-kadang dipegang pun nangis karena kepingin megang api itu. Tapi pengasuhnya melarang, tidak baik itu untuk Muna. Saya kasih roti saja. Begitu juga kita. Kadang keinginan kita lebay, berlebihan, belum tentu cocok buat kita. Allah dengan sayangnya melarang keinginan kita. Sadarkah kalian? Itu yang harus kalian cermati. Itu di dalam hidup kira-kira seperti itu. Saya akan memberikan contoh dalam aplikasi kehidupan kita. Saya contohkan yang paling cocok untuk seorang marketing. Paling cocok ya. Marketing kadang-kadang keinginannya menggebu-gebu, targetnya adalah penjualan. Ingin gajinya tinggi. Tahukah kewajibanmu itu? Prospek. Siapa yang suka dengan barang itu? Siapa pemilik barang itu? Berikanlah dia senyum. Ikuti keinginannya tadi. Bagaikan bayi tadi. Jangan minta yang berlebih. Belum tentu baik buat kalian. Prospeklah siapa yang membutuhkan barangmu. Senyumlah seperti bayi. Smile. Belajarlah mengikuti walaupun itu kadang munafik, tidak sesuai dengan keinginan kita. Ikuti bosmu, perintahnya apa, ikuti.
ikuti yang calon pembeli. Yang diinginkan seperti apa, kontraknya butuhnya seperti apa, waktunya butuh berapa lama. Jelaskan produk Anda untuk apa. Kalau sampai yang membeli sudah senyum, oh ya ini cocok buat saya, keinginanmu terpenuhi, Anda tidak perlu menawarkan lagi, akan dipanggil pada saatnya barang itu dibutuhkan. Rezeki akan mengalir dengan sendirinya. Tapi jangan seperti bayi yang tadi tidak tahu, ingin mengambil api. Kadang-kadang juga sama dalam kehidupan. Market itu ingin, wah itu cocok saya, ini proyek besar. Belum tentu cocok buat Anda. Berikan senyum. Pasti pada saatnya tidak cocok dikasih api, akan diberi roti. Itu sebagai gambaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, semoga bisa membakar semangat Anda tahu makna dari apa itu rezeki yang diberikan Allah. Allah menjanjikan rezeki yang cukup buat umat